Al-Mu'min Al-Muhaimin. Gambling, perhitungan spekulasi dalam rangka mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang ia telah amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2416, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 10 halaman 8, hadis nomor 9772. Saudaraku, pernahkah kita bayangkan berapa kali nafas kita yang kita keluarkan selama hidup di dunia? Bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, melainkan selama kita hidup di dunia. Saudaraku, kita tidak tahu berapa umur kita hidup di dunia ini dan berapa jumlah keluar masuknya nafas yang kita ambil dan kita keluarkan. Yang pasti, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Saudaraku, jika kita urai pertanyaan yang sangat dahsyat ini, berapa jumlah nafas yang kita ambil selama hidup di dunia, maka kita coba mengurai dengan menggunakan cara matematika. Umur 45 tahun. Saudaraku, jika umur kita dikurangi masa balik adalah 45 tahun, maka jumlah nafas selama 45 tahun hidup di dunia ini totalnya adalah 407.668.500 kali nafas. Hitungan nafas manusia sehari semalam. Hitungan nafas manusia sehari semalam dalam waktu 24 jam sebanyak 24.820 kali nafas. Kalau kita kalikan selama 1 tahun atau selama 365 hari, maka 24.820 nafas kali 365 hari, jumlahnya sebanyak 9.059.300 kali nafas manusia selama hidup 1 tahun. Rata-rata umur manusia di dunia 45 tahun. Saudaraku, kalau angka 9.059.300 kali nafas manusia selama hidup 1 tahun ini kita kalikan dengan usia rata-rata umur manusia hidup di dunia, yaitu 45 tahun, maka 9.059.300 nafas selama 1 tahun kali 45 atau umur manusia, jumlahnya adalah 407.668.500 kali nafas. Saudaraku, angka 407.668.500 kali nafas manusia selama hidup di dunia ini, setiap keluar dan masuknya nafas kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditanyakan kegunaannya untuk apa saja. Jika digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Allah, 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 atau La ilaha illallah, maka kita bertanya, sudah berapa kali zikir kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat dahsyat kepada diri kita. Berapa kali zikir kita selama hidup di dunia? Wahai saudaraku, untuk memenuhi jumlah sebanyak itu, yakni 407.668.500 kali nafas, rata-rata manusia hidup di dunia, yakni 45 tahun. Maka sebagai jawaban yang paling tepat adalah dengan kita selalu menghadiri majelis-majelis zikir. Kenapa jawabannya ada di dalam majelis zikir? Sebab di dalam majelis zikir itu biasanya hitungan zikirnya 165 kali La ilaha illallah. Kalau jumlah jamaah yang kita hadiri itu mencapai 180.000 orang, lalu kita kalikan jumlah zikir di dalam majelis itu sebanyak 165 kali, maka 180.000 kali 165 sama dengan 29.700.000 kali zikir kita.
Ini masih kurang untuk menutupi jumlah nafas manusia selama hidup di dunia, yakni 407.668.500 nafas. Jika majelis zikir itu sebanyak 14 kali dengan jumlah jamaah sebanyak 180.000, maka 14 kali haul baru bisa mencukupi nafas selama hidup di dunia. Dengan rata-rata umur manusia yakni 45 tahun menjadi nafas yang selamat. Pahala menunjukkan kebaikan. Barangkali saudaraku bertanya, mengapa kita mengajak 180.000 orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di situ kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang berzikir. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala yang orang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, para jamaah semuanya, mari kita bersama-sama terus bergotong royong untuk tidak meninggalkan majelis zikir, baik dalam bentuk haul akbar, manaqib kubro, kecamatan berzikir, dan lain-lain. Tentunya dalam jumlah jamaah yang banyak. Demikian gambling atau perhitungan spekulasi dalam rangka mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi diambil dari penyampaian Imam Khususi dan penasehat Al-Hikmah Kepulauan Riau, Kiai Haji Nabhan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Haul Akbar Batam ke-12 tahun 2022. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Marhaban ya nur al-aini, marhaban, marhaban. Majlis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube dokumentasi Al-Hikmah Batam. Selamat datang di Podcast On The Road, podcast silaturahmi antar jemaah. Jangan lupa Anda subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Dokumentasi Al-Hikmah Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat Pak Yai Nabhan selaku pembina Majelis Zikir Al-Hikmah Kepulauan Riau, mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yai Nabhan dalam rangka seputar Majelis Haul Akbar yang ke-12. Mudah-mudahan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan sukses, selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa di mana saja berada, Majelis Zikir Al-Hikmah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa itu Hol Akbar. Pak Yai, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan Pak Darto tentang apa itu Haul Akbar. Haul Akbar pengertian secara gampangnya adalah doa yang dilakukan secara besar-besaran. Doa itu dilakukan setahun sekali, makanya haul itu setahun, akbar itu besar-besaran. Jadi doa khususnya kepada almarhum almarhumah yang mendahului kita, siapapun itu, dari kelompok kaum muslimin muslimat ya, dimanapun berada, wabil khusus orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang berjasa, terutama orang tua kita. Jadi itu makna Haul Akbar. Doa dilakukan secara besar-besaran. Kita sama-sama mohon kepada Allah dengan banyak orang, kalau bisa puluhan ribu orang, maka dari situ saja bisa dimungkinkan ada beberapa orang yang doanya itu doa wali, walaupun bukan wali tapi doanya diaminkan kayak wali. Nah, demikian makna Haul Akbar itu. Iya, terima kasih banyak Pak Yai. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya Haul Akbar. Maka marilah kita sukseskan berbondong-bondong di tanggal 6 Februari 2022. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di 6 Februari nanti. Minum air As-Sofa. Jiwa raga lebih sehat dan berkah karena ada penyertaan doa di setiap produksinya. Siapa saja yang didoakan dalam majelis Haul Akbar itu Pak Yai? Ya, sebetulnya yang kita doakan adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang kita cintai, yang sudah almarhum almarhumah. Wabil khusus kedua orang tua kita yang sudah di alam kubur. Itu. Nah, kemudian kita membawa nama-nama tokoh besar, wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dan murid-muridnya sampai ke bawah ya. Itu tujuannya adalah sebagai wasilah supaya doa kita ini, kita yang merasa tidak mampu, merasa banyak dosa ini, dengan menyebut nama-nama beliau, mendoakan beliau, terbawa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi intinya untuk masyarakat mendoakan orang tua kita pada dasarnya. Nah, selebihnya itu orang yang berjasa, guru-guru kita, orang-orang yang dulu punya berjasa di tempat kita. Di Batam ini kan dulunya hutan. Nah, terus ada yang ngurus. Nah, yang ngurus sudah tak ada lagi, sudah meninggal. Nah, ada yang
jadi wali kota, ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi macam-macam pejabat, semuanya ngurus umat. Nah, itu sekarang sudah di alam barzah atau di alam kubur. Mereka itu perlu dukungan, perlu kiriman doa kita. Nah, itulah yang kita balaskan kepada mereka-mereka itu. Kita yang menikmati hasil dari payah mereka, lebih-lebih orang tua kita dan guru-guru kita, dan semuanya kita doakan untuk orang mati. Dan juga berlaku doa, namanya doa untuk yang hidup, agar Batam ini selamat, agar kita, keluarga kita, jamaah kita, anak cucu kita selamat, ya, anak-anak sekolah jadi anak-anak soleh semuanya. Nah, itu doa yang kita panjatkan bersama ribuan orang, maksudnya dengan hati yang khusyuk, ya, berusaha khusyuk semuanya, berwasilah dengan para guru sampai kepada Rasulullah SAW. Insya Allah doa itu akan dikabulkan. Gitu. Ya, apalagi yang hadir ribuan, Pak Yai ya. Jadi kalau dia manggil sendiri kan berat. Itulah utamanya, keistimewaannya di luar biasa. Mengapa Haul Akbar perlu dilaksanakan dan apa tujuannya? Haul Akbar perlu dilaksanakan. Kenapa? Kalau tak ada haul dulu nggak apa-apa. Ada haul, ya kita secara signifikan, secara nampak langsung itu tidak. Tetapi sebagai manusia yang mengaku dirinya sebagai makhluk yang lemah atau dhaif, itu diperlukan, ya, senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping setiap hari secara sendiri-sendiri, setiap sholat 5 waktu kita mendoakan sendiri-sendiri. Nah, ini akan lebih besar lagi kemungkinan dikabulkannya doa itu apabila rame-rame berwasilah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah perlunya kita mendoa dalam acara Haul Akbar ini. Jadi bukan main-main, bukan show, bukan pertunjukan, tapi kita bersama-sama, seolah-olah kita bersama-sama minta demo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diijabah doa kita dengan bersolawat, dengan baca manaqib dan lain sebagainya. Itu pentingnya Haul Akbar itu. Tapi kadang ada yang tidak yakin, Pak Yai ya. Itu mudah-mudahan dengan keterangan Pak Yai, urian Pak Yai, mudah-mudahan tambah yakin di Haul Akbar ini dan majelis kirim doa ini, karena sangat penting sekali Pak Yai. Break dulu Pak Yai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Haul Akbar Batam ke-12 tahun 2022. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Marhaban ya nur al-aini
majelis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube dokumentasi Al-Khidmah Batam. Pemirsa di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat Majelis Zikir Al-Khidmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Pak Yai. Sejak kapan Hol Akbar dilaksanakan di Batam, Pak Yai? Mungkin kalau perkiraan saya tak seberapa ingat, dari tahun 2008 atau 2009 sampai sekarang akan ke 12. Iya. Ya. Jadi sudah 12 kali kita bersama-sama mendoakan diri kita sendiri, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan para pendahulu kita, mendoakan guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai itu. Mudah-mudahan ke-12 ini itu ke-1 ya katakanlah diterima kurang mantap mungkin ya, kedua, ketiga masa nggak ada yang nyangkut. Kan itu. Tapi insya Allah setiap kali haul barokah daripada guru kita, barokah Syekh Abdul Qadir Jailani, barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita baca maulidnya. Dalam haul itu dibaca maulid, dibaca manakib. Manakib itu artinya sejarah hidup tokoh. Nah, dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita baca Fatihah. Dalam bacaan manakib itu kita kirim Fatihah untuk beliau. Insya Allah ya, ruhaniya beliau, ruhaniya Rasulullah itu akan hadir di setiap kita mengadakan majelis itu. Cuman kita nggak nampak. Ya, ruhaniyah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai dan melihat kita yang hadir itu. Jadi itulah pertanyaan yang tadi, sejak kapan ya khidmahnya sejak 2008 atau 2009 gitu. Yang jelas seingat saya sekali. Yang lain jalan terus sampai insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, bisa mengikuti. Amin. Ya. Iya. Baiklah pemirsa di mana saja berada, Majelis Zikir Al-Khidmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi selalu eksis dari hall pertama sampai sekarang hall yang ke-12 selalu eksis, dan insya Allah kita akan nanti di akhirat juga akan bersama-sama dengan Mbak Asrori, kemudian Abdul Qadir Jailani, dan langsung bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Hol Akbar tahun ini dilaksanakan tahun ini di mana Pak Yai? Ya, rencana kita hanya punya rencana. Allah mengizinkan apa tidak. Kalau Allah izinkan, kita merencanakan tahun ini di Masjid Sultan Riyad Shah. Ya, Masjid Sultan, mudah-mudahan di sana lebih lancar, ya, majelisnya lebih nikmat, ya, tempatnya teduh, suaranya nggak ada gangguan, bisa jelas semuanya. Ya, tapi ya tidak terlalu kemungkinan, ya, Allah berkehendak lain. Tapi rencana panitia di Masjid Sultan Riyad Shah, di daerah Kecamatan Batu Haji. Ya. Iya, mudah-mudahan selalu dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Yai ya. Karena darah niatnya tulus, ikhlas dari hati yang paling dalam, mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Yai ya. Kemudian pesan-pesan kepada hadirin jamaah Al-Khidmah dan pemirsa di mana saja berada, pada beliau Pak Yai Nabhan, pesan-pesannya untuk pesan saya pada diri saya sendiri dan pada yang lain, pada panitia, pada semuanya, mari kita melibatkan diri
dalam hal akbar ini. Karena apa? Karena siapa yang mengajak orang kepada jalan kebaikan itu mendapatkan pahala, mendapatkan imbalan yang sama dengan orang yang diajak. Ya, kalau kita ngajak 80.000 orang, kita mendapatkan pahalanya 80.000 orang. Ya, maka jangan segan-segan, ya, semua panitia bekerja maksimal tanpa pamrih. Ya. Nah, kalau yang dipamrih itu nggak ada. Di pamrih nggak ada, sebab dananya juga ya, dari jamaah, oleh jamaah untuk jamaah, ya, gotong royong bersama-sama. Maka bekerjalah dengan seikhlas mungkin. Bagi masyarakat, ya, ini kesempatan. Selagi kita masih diberi umur oleh Allah, masih bisa memberikan balasan kepada kedua orang tua kita, kepada para guru kita, pada orang-orang berjasa semuanya. Nah, kesempatan belum tentu tahun depan kita masih ada, ya, selagi masih ada. Dan lagi yang terpenting lagi, kita berusaha untuk melatih hati kita berzikir kepada Allah, bersalat kepada Rasulullah, agar kita hidup ini tidak lupa dengan Allah dan Rasulnya. Karena kita suatu saat akan kembali ke sana. Kalau tidak ada bawa apa-apa, tentu kita termasuk orang yang merugi. Maka mudah-mudahan COVID-19-nya tidak muncul lagi dengan izin Allah, dengan ridha Allah. Semuanya sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir pada majelis yang sangat mulia, sangat bermanfaat, yaitu Hol Akbar ke-12 itu. Nah, demikian, terima kasih. Oh iya, itulah pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan Majelis Zikir Al-Hidmah semuanya, dimana saya berada yang dimuliakan Allah SWT. Itulah begitu pentingnya Hol Akbar yang ke-12 ini. Marilah kita sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh panitianya mudah-mudahan saling bahu-membahu, kerjasama yang erat, kebersamaan di antara kita, supaya kita sukses nanti di Hol Akbar yang ke-12 ya Pak Yai ya. Mudah-mudahan Pak Yai juga sehat terus Pak Yai, serta keluarga, supaya kita juga selalu istiqomah, sehingga nanti Hol Akbar yang ke-12 ini cuacanya juga bagus, kemudian perjalanan juga selamat semuanya dari rumah masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing, dan mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Yai ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.